Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yulia Sahra dari kelas C semester 6, program studi S1 Farmasi, Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Bakti Pertiwi Palembang. Dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester dari Ibu Sari Mesyayati MSI Apoteker, selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 3. Di sini, saya akan membahas materi mengenai anestetika, antidepresi, dan sistem saraf otonom. Pokok pembahasannya berkaitan dengan definisi, penggolongan, contoh senyawa, mekanisme, efek samping, interaksi, dan contoh sediaan obat. Langsung saja kita bahas materi pertama, yaitu anestetika. Apa itu anestesi? Anestesi berasal dari bahasa Yunani, yaitu an, yang berarti tidak, dan aesthesis, yang berarti rasa atau sensasi. Sehingga anestesi berarti suatu keadaan hilangnya rasa atau sensasi tanpa atau disertai dengan hilangnya kesadaran. Penggolongannya itu sendiri terbagi menjadi anestesi lokal dan anestesi umum. Tahapan anestesi itu ada 4. Yang pertama analgesia, anti nyeri. Kedua delinum, kehilangan kesadaran. Ketiga bedah operasi. Keempat paralisis medular, gunakan racun anestesi. Anestesi umum adalah senyawa obat yang menciptakan kondisi anestesi yang bekerja dengan cara menekan sistem saraf pusat sampai ke derajat tertentu. Tujuannya itu sendiri untuk dapat melaksanakan pembedahan dan prosedur medik lain. Ya, sifatnya menyakitkan atau tidak menyenangkan. Seperti yang kita ketahui, stadium anestesi yang pertama, amnesia. Kedua, imobilitas dalam respons stimulus yang menyakitkan. Ketiga, penurunan respons saraf otonom terhadap stimulus yang menyakitkan. Keempat, analgesia. Kelima, kehilangan kesadaran. Target kerja dari anestesi umum itu yaitu mengganggu fungsi saraf di bagian sensor perifer, tulang belakang, batang otak, dan korteks cerebral. Bekerja pada reseptor GABA atau locus coeruleus, efek sedatif yang diberikan, kemudian menekan transmisi saraf pada bagian hipokampal dan talamus. Efek-efek fisiologis lain yang ditimbulkan itu menurunkan atau menghilangkan gerakan ventilasi dan refleks pada saluran pernapasan. Kemudian hipotermia, mual dan muntah pasca operasi, hipertensi dan takikardia pasca operasi, dan nyeri pasca operasi. Sedangkan komponen anestesi ada 3, yaitu hipnotik, analgesik, dan relaksan otot. Kalau yang hipnotik itu contohnya anestesi inhalasi atau parenteral. Kalau analgesik, fentanyl dan vitidin. Kalau dalam relaksan otot itu suksinilkolin dan vancuronium. Jenis obat-obatan lain yang digunakan pada prosedur anestesi praoperasi yaitu golongan benzodiazepin memberikan efek sedasi, contohnya midazolam, diazepam, dan lorazepam. Golongan agonis alfa-2 adrenergic memberikan efek sedasi dan analgesik, contohnya dexmedetomidine. Golongan analgesik contohnya fentanyl, morfin, dan mepiridin. Golongan relaksan otot memudahkan proses intubasi endotrakeal, contohnya succinylcholine, vancuronium. Mekanisme kerja secara seluler anestetika umum yaitu meningkatkan sensitivitas reseptor GABA sehingga transmisi saraf penginhibisi dan pendepresi meningkat, contohnya enfluran, isofluran, barbiturat, dan propofol. Untuk meningkatkan kemampuan glisin untuk memberikan dengan berikatan dengan reseptor, yaitu propofol dan barbiturat. Untuk menghambat reseptor NMDA, contohnya keletamin, siklopropan, mesanan. Anestesi umum terbagi menjadi anestesi parenteral dan anestesi inhalasi, yaitu gas. Anestesi parenteral itu contohnya tiopental, paling banyak digunakan. Propofol juga paling banyak digunakan.
Ketamin pilihan untuk pasien asma dan anak-anak. Etomidate untuk pasien berisiko hipotensi iskemia jantung. Untuk anestesi inhalasi, contohnya influran, isofluran, sevofluran, halotan. Mekanisme dari anestesi inhalasi itu bekerja secara spontan dan mengaktifkan aktivitas neuron berbagai area di dalam otak. Pada permulaan harus diberikan dosis tinggi, yang kemudian diturunkan sampai hanya memiliki keseimbangan antara pemberian dan dikeluarkan. Berikut adalah contoh dari obat anestesi umum. Inhalasi yaitu dinitrogen monoksida dan siklopropan. Intravenal golongan barbiturat itu natrium tiopental, natrium thiamylal, ketamin, diazepam, domperidol, fentanyl, dan natrium nitroheksital. Berikut penjelasan obat anestesi umum dari sediaan tiopental. Tiopental adalah obat penenang yang digunakan sebelum operasi dan untuk mengatasi kejang. Mekanisme kerja dari obat ini yaitu dapat mengurangi aktivitas saraf di otak sehingga bisa membuat seseorang merasa rileks dan mengantuk. Efek sampingnya itu pusing, ngantuk, dan gangguan keseimbangan, menekan fungsi pernapasan dan menekan fungsi kardiovaskular. Interaksi dari obat ini meningkatkan efek hipotensi dengan diazepam, meningkatkan efek depresan sistem saraf pusat jika dengan alkohol dan fenotiazin, serta meningkatkan efek depresi jika digunakan bersamaan dengan ketamin, serta mengurangi efek kerja dengan aminofilin. Contoh bentuk sediaan dari tiopental yaitu tiopental sodium injeksi 500 mg dan 1000 mg dan tiopental sodium 0,5 gram per vial. Contoh obat inhalasi anestesi umum yaitu isofluran, digunakan untuk mempertahankan kondisi anestesi. Jenis anestesi gas yang paling banyak digunakan. Efek sampingnya itu menurunkan tekanan arteri, menurunkan metabolisme otak. Interaksi dari obat isofluran yaitu isofluran bersama midazolam, penggunaannya barbiturat, alkohol atau depresan sistem saraf pusat lainnya secara bersamaan dapat meningkatkan resiko hiperventilasi, obstruksi jalan napas, dan dapat berkontribusi pada efek obat yang mendalam. Sediaan lain dari obat anestesi umum inhalasi yaitu sevofluran. Sevofluran adalah suatu obat anestesi umum inhalasi derivat eter dengan kelarutan dalam darah yang lebih rendah dari halotan, enfluran, dan isofluran. Mekanisme kerjanya bekerja dengan menekan aktivitas dalam sistem saraf pusat yang menyebabkan hilangnya kesadaran. Efek sampingnya kegelisahan, menimbulkan pusing, kantuk, batuk meningkat, mual, gemetaran, muntah, demam, kejang, panas dingin, dan jantung cepat. Interaksi dari obat sevofluran adalah yaitu jika sevofluran digunakan bersamaan dengan dehidrokodein, keduanya meningkatkan sedasi. Sedangkan jika sevofluran bersamaan dengan midazolam intranasal, penggunaan barbiturat, alkohol atau depresan SPP lainnya dapat meningkatkan resiko hipoventilasi, obstruksi jalan napas, desaturasi, dan dapat berkontribusi pada efek obat yang mendalam atau berkepanjangan. Contoh sediaan dari sevofluran yaitu sevoanesteran liquid 100% dalam 250 ml dan Flovus 250 ml. Golongan kedua dari anestesi yaitu anestesi lokal. Anestesi lokal yaitu hilangnya sensasi pada bagian tubuh tertentu tanpa disertai hilangnya kesadaran atau penurunan kontrol pusat untuk fungsi vital. Mekanismenya
menghambat konduksi sinyal melalui penghambatan masuknya ion natrium pada salurannya, sehingga mencegah terjadinya potensial aksi. Penghambatan konduksi mengakibatkan lumpuhnya saraf motorik dan sensorik pada area tertentu. Contoh sediaan obat anestesi lokal dari senyawa ester ada tetrakain, benzokain, kokain, dan prokain. Dari senyawa amida ada lidokain, prilokain, mefikain, dan dibialin. Lainnya ada fenol, benzil alkohol, etil klirofluran. Pada anestesi topikal menimbulkan efek anestesi dan vasokonstruksi, yaitu tetrakain, anestesi pada mukosa hidung, lidokain, benzokain, anestesi mukosa mulut dan faring, proksimetakain, anestesi pada mata, oksibuprokain, anestesi pada mata. Contoh sediaan dari anestesi lokal itu ada salah satunya tetrakain. Tetrakain adalah obat untuk mematikan rasa, kebas selama persalinan, operasi atau prosedur medis tertentu. Mekanisme kerjanya sendiri memblokir sinyal saraf dalam tubuh. Efek sampingnya menimbulkan gatal-gatal, saluran pernapasan, ngantuk, kepala pusing, pandangan buram, mual, muntah, muncul perasaan tegang. Interaksi dari obat tetrakain yaitu tetrakain tidak boleh diberikan bersama dengan obat golongan sulfonamid, contohnya batrin, sulfatrim, karena asam aminobenzoid dapat menghambat mekanisme farmakologi dari obat sulfonamid. Tetrakain bersamaan dengan acetaminophen dan tetrakain bersama dengan fenobarbital. Pantau tanda-tanda methemoglobinemia ketika obat-obat yang menginduksi methemoglobin digunakan bersama. Tetrakain bersamaan dengan minuman tradisional, minuman herbal, dan vitamin lainnya sebaiknya perlu dihindari guna menstabilkan efek obat tetrakain dan mencegah kegagalan operasi. Contoh sediaan tetrakain yaitu tetrakain optalmik 0,5% dan vantokain 0,5%. Contoh sediaan obat anestesi lokal yang lainnya yaitu benzokain dan lidokain. Interaksi obat dari benzokain itu, benzokain jika bersamaan dengan sulfonamid menyebabkan melawannya efek terapi. Jika benzokain bersamaan dengan antikolinesterase menghambat metabolisme benzokain. Kontraindikasi dari benzokain ini yaitu hipersensitif. Bentuk dan kekuatan sediaan yang beredar berupa gel benzolak 5%, 2,5%, dan 10%. Sedangkan interaksi obat dari lidokain yaitu jika lidokain bersamaan dengan simetidin dapat meningkatkan kadar lidokain dalam serum. Dan jika lidokain bersamaan dengan furosemid, berkurangnya efektivitas lidokain. Sedangkan lidokain bersamaan dengan obat beta blocker meningkatkan resiko depresi jantung. Kontraindikasinya hipersensitivitas, pasien blok jantung total, dan bentuk serta kekuatan sediaannya berupa ampul silokain 2% lidokain. Baiklah, materi pertama sudah selesai. Kita masuk ke materi kedua ya, yaitu antidepresi. Apa itu depresi? Seperti yang kita ketahui, depresi adalah suatu kondisi yang dikarakterisasi oleh perasaan sedih yang terus-menerus, hilang konsentrasi, pesimis, dan khawatir, hilang rasa senang. Komplikasi dari depresi ini sendiri sangat membahayakan, yaitu salah satunya bisa menyebabkan seseorang bunuh diri. Dan ini merupakan jenis penyakit kejiwaan yang paling banyak diderita. Jika kita berbicara tentang depresi, maka kita tidak luput dari kata antidepresan. Antidepresan adalah golongan obat untuk mengobati depresi, juga digunakan untuk mengobati gangguan cemas, fobia, dan bulimia. Bekerja dengan cara menyeimbangkan kandungan senyawa kimia alami dalam otak
Penyebab terjadinya depresi dikaitkan karena kekurangan neurotransmitter eksitotori, monoamin yaitu norepinefrin, serotonin, dan dopamin. Golongan dari antidepresi itu sendiri ada terbagi menjadi 4. Yang pertama, inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Kedua, inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. Ketiga, antidepresan atipikal. Keempat, inhibitor monoamin oksidase. Yang perlu kita ketahui mengenai antidepresan, yaitu antidepresan tidak dapat menyembuhkan depresi, melainkan hanya mengurangi gejala depresi. Dan pilihan antidepresan itu sendiri didasarkan pada manfaat yang dirasakan serta efek samping yang timbul. Dosisnya dimulai dari dosis paling rendah, namun masih memberikan manfaat untuk mengurangi gejala. Untuk golongan pertama antidepresan, yaitu inhibitor pengambilan kembali norepinefrin dan serotonin. Mekanisme kerja obat dari golongan ini yaitu menghambat penguraian norepinefrin sekaligus serotonin, bekerja lebih spesifik dibandingkan dengan TCA, sehingga kemungkinan efek samping yang terjadi lebih kecil. Contohnya, amitriptyline, imipramine, TCA, pentasamin, duloxetine. Efek samping dari obat golongan ini yaitu menimbulkan kejang, sedasi, hipotensi, efek antikolinergik, gangguan jantung, dan fungsi seksual, serta meningkatkan bobot badan. Untuk antidepresan, golongan kedua yaitu inhibitor selektif pengambilan kembali serotonin. Mekanisme kerja obat dari golongan ini adalah menghambat penguraian serotonin secara selektif dan merupakan pilihan utama depresi karena resiko efek samping yang timbul sangat rendah. Contoh senyawa obatnya citalopram, escitalopram, fluoxetine, flucosamine, dan sertraline. Dapat dikatakan bahwa obat pilihan utama untuk penanganan depresi karena memiliki efek samping lebih sedikit dibanding golongan lainnya, aman digunakan pada anak-anak dan manula. Efek samping yang ditimbulkan yaitu gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna. Golongan ketiga dari antidepresan yaitu antidepresan atipikal, merupakan antidepresan jenis lain yang bekerja sedikit berbeda dengan obat jenis lainnya. Mekanisme kerjanya sendiri bekerja menyerupai analog serotonin. Contoh senyawa obatnya bupropion, mirtazapin, dan nefazodon. Efek sampingnya menyebabkan gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, peningkatan berat badan, serta efek antikolinergik. Golongan keempat dari antidepresan yaitu inhibitor monoamin oksidase. Golongan ini diberikan jika obat antidepresan lain tidak membantu karena obat golongan ini banyak menimbulkan interaksi dengan makanan atau obat lain, serta di samping itu menimbulkan efek samping dan ketergantungan. Mekanisme kerja obat ini menghambat enzim monoamin oksidase yang menguraikan senyawa-senyawa monoamin termasuk serotonin. Contoh senyawa obatnya yaitu phenetrazine, selegiline, dan meprobenil. Efek yang ditimbulkan yaitu gangguan fungsi seksual, gangguan saluran cerna, hipotensi ortostatik, dan peningkatan berat badan. Berikut interaksi obat dari masing-masing golongan antidepresan. Pada golongan pertama, contoh sediaannya yaitu amitriptyline yang berinteraksi jika dikonsumsi bersamaan dengan obat antiaritmia, antihistamin, diuretik, monoamin oksidase inhibitor, dan cisapride. Pada golongan kedua, contoh sediaannya yaitu sertraline
berinteraksi jika dikonsumsi bersamaan dengan obat diuretik, antipsikotik spesifik, antiaritmia, antibiotik, agen serotonergik, dan antikoagulan. Untuk golongan ketiga, contoh sediaan mirtazapin berinteraksi jika digunakan bersamaan dengan alkohol, benzodiazepin, karbamazepin, simetidin. Untuk golongan keempat, contoh sediaannya selegilin berinteraksi jika digunakan bersamaan dengan dopamin, obat terapi hormon, opioid, dan depresan sistem saraf pusat. Contoh bentuk sediaan yang beredar pada masing-masing golongan antidepresan yaitu golongan pertama, amitriptilin, tablet amitriptilin 25 mg dan trilin tablet 25 mg. Golongan kedua, sertralin, tablet 50 mg, antiprel, patrel, dan zerlin. Golongan ketiga, mirtazapin, tablet salut selaput 30 mg, tablet mirtazapin 15 mg dan 30 mg, tablet dispersible morfin 15 mg. Keempat, selegilin, tablet 5 mg. Baiklah, materi kedua sudah selesai. Kita lanjut ke materi terakhir, yaitu sistem saraf otonom. Berbicara tentang sistem saraf otonom itu apa sih? Sistem saraf otonom itu adalah sistem saraf yang bekerja tanpa perintah dan mengkoordinasi sejumlah fungsi organ, yaitu halnya kardiovaskular, pernapasan, pencernaan, ekskresi, serta reproduksi. Anatomi dan fisiologi sistem saraf otonom pun terdiri dari dua divisi utama, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Persarapan ini berasal dari nukleus yang ada di sistem saraf pusat berupa saraf preganglionik yang keluar dari medula spinalis atau chorda spinalis menuju ganglion. Pembagian sistem saraf otonom itu yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Pada sistem saraf simpatis menimbulkan efek eksitasi fungsi organ pada umumnya, kemudian mempersiapkan tubuh saat beraktivitas penuh. Neurotransmiternya epinefrin, adrenalin atau norepinefrin, noradrenalin pada postganglion, asetilkolin pada preganglion. Pada sistem saraf parasimpatis menimbulkan efek inhibisi fungsi organ, bekerja pada kondisi tubuh yang beristirahat, kemudian neurotransmiternya itu umumnya asetilkolin. Contoh respon dari sistem saraf simpatis, ketika seseorang memerlukan aktivitas tubuh yang besar akan mengalami peningkatan kewaspadaan, peningkatan kecepatan metabolisme, mengaktifkan penyediaan energi, peningkatan kecepatan dan kedalaman respirasi, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, penurunan fungsi pencernaan dan urin, mengaktifkan kelenjar keringat. Sedangkan contoh respon dari sistem saraf parasimpatis yakni bekerja pada saat seseorang beristirahat. Yang terjadi ialah tubuh merasa rileks, kebutuhan energi sedikit, denyut jantung dan tekanan darah relatif rendah, organ pencernaan terstimulasi, kelenjar ludah dan kelenjar sekresi lainnya meningkat, serta saluran cerna dan saluran urin berkontraksi. Sistem saraf parasimpatis berperan kecepatan metabolisme, denyut jantung dan tekanan darah, sekresi kelenjar ludah dan kelenjar pencernaan, motilitas saluran pencernaan dan aliran darah di saluran cerna, serta menstimulasi urinasi dan defekasi. Pada umumnya, mekanisme kerja antara sistem saraf parasimpatis dan simpatis itu saling berlawanan. Namun, di sisi lain, pada sistem saraf parasimpatis di organ hati, ia
dia menstimulasi pengeluaran cairan empedu. Sedangkan di sistem saraf simpatis di organ hati, ia mengubah glikogen menjadi glukosa dan mensekresi adrenalin dan non-adrenalin. Sintesa pelepasan dan penguraian norepinefrin, substratnya itu L-tirosin, enzim pengurainya monoamid oksidase dan COM, hasil urainya normetanefrin oleh COM, asam 3,4 dihidroksimandelat oleh monoamid oksidase, dan asam vanilimandelat oleh monoamid oksidase dan COM di hati. Berikut adalah sintesa dari norepinefrin. Lokasi sintesa di ujung akson saraf simpatis pada vesikel, lokasi pelepasan neuroeffector junction postganglion, lokasi penyimpanan reuptake itu di vesikel ujung sinap, sedangkan lokasi penguraian di sitoplasma sel postjunction oleh COM dan mitokondria sel postjunction dan sel saraf oleh monoamin oksidase. Berbicara tentang sistem saraf simpatis, maka kita jumpai juga simpatomimetik. Apa itu simpatomimetik? Simpatomimetik itu adalah obat-obat yang bekerja meningkatkan aktivitas saraf dari simpatis tadi. Nah, obat simpatomimetik atau adrenergik memiliki efek menyerupai efek yang ditimbulkan oleh aktivitas susunan saraf simpatis. Berikut adalah indikasi dari obat simpatomimetik. Contoh obat simpatomimetik dari inhibitor MAO yaitu tranilsipromin. Mekanisme kerjanya menghambat kerja enzim monoamid oksidase alfa atau beta dengan cara berkompetisi dengan neurotransmitter monoamin yaitu norepinefrin dan dopamin. Efek sampingnya menimbulkan masalah penglihatan, sakit kepala, mati rasa, demam, mual, muntah, keringat dingin, dan gangguan organ hati. Interaksi obatnya dapat mengurangi metabolisme dan meningkatkan toksisitas substrat enzim bila bersama dengan dexmedetomidin, nikotin, dan valproate. Contoh sediaannya Palmet 10 mg. Contoh lain obat simpatomimetik dari inhibitor COM yaitu etachavon. Mekanisme kerjanya memblokir zat alami tertentu yang memecah levodopa dalam tubuh. Efek sampingnya menyebabkan halusinasi, demam, otot kaku, kesulitan bernapas, urin berwarna gelap, berkeringat, dan detak jantung yang tidak teratur. Interaksi obatnya, penggunaan bersamaan dengan silegilin tidak boleh melebihi 10 mg. Di sisi lain ada yang namanya simpatolitik. Simpatolitik adalah obat-obat yang menurunkan aktivitas saraf simpatis, terbagi menjadi: pertama, menurunkan jumlah epinefrin pada tempat penyimpanannya; kedua, antagonis adrenoreseptor. Berikut indikasi dari obat simpatolitik. Efek samping dari obat simpatolitik yakni sebagai berikut. Contoh obat simpatolitik dari alpha blocker yaitu ventolamin. Mekanisme kerjanya dengan cara memblok baik reseptor alpha 1 atau alpha 2. Efek sampingnya tekanan darah rendah, pusing, detak jantung tidak beraturan, berkeringat, dan nyeri dada. Interaksi obatnya alprazolam, albuterol, epinefrin, efedrin, sildenafil, tadalafil, vendenafil dapat berinteraksi dengan obat ventolamin. Contoh sediaannya ventolamin injeksi 5 mg. Dari beta blocker ada propanolol. Mekanisme kerja obatnya dengan cara memblok baik reseptor beta 1 atau beta 2.
Efek sampingnya menimbulkan mual, muntah, konstipasi, diare, kram perut, insomnia, dan hipotensi. Interaksi obatnya menyebabkan perubahan irama dan detak jantung atau perubahan kekuatan otot jantung jika dikonsumsi dengan amiodaron atau antagonis lainnya. Berisiko menimbulkan depresi jika dikonsumsi secara berkelanjutan dengan resepin. Contoh sediaannya, propranolol tablet 10 mg dan 40 mg, permedral tablet 10 mg, dan dideral tablet 40 mg. Di sisi lain, pada sistem saraf parasimpatis ada yang namanya parasimpatomimetik. Parasimpatomimetik adalah obat-obat yang bekerja menyerupai atau mirip neurotransmitter asetilkolin sehingga meningkatkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. Parasimpatomimetik terbagi menjadi dua. Ada parasimpatomimetik langsung dan tidak langsung. Parasimpatomimetik langsung bekerja menyerupai asetilkolin sehingga mampu meningkatkan aktivitas organ yang bekerja dalam koordinasi saraf parasimpatis. Contohnya, pilokarpin untuk indikasi glaukoma. Sedangkan parasimpatomimetik tidak langsung bekerja dengan cara menghambat enzim asetilkolin esterase sehingga meningkatkan jumlah asetilkolin yang berakibat meningkatnya aktivitas organ yang bekerja dalam koordinasi saraf simpatis. Contohnya neostigmin untuk mengembalikan kontraksi otot pasca operasi. Berikut contoh obatnya. Obat agonis kolinergik bekerja secara langsung pada reseptor kolinergik muskarinik dan nikotinik. Khusus nikotin dan lobelit terutama bekerja pada reseptor nikotinik. Sedangkan obat penghambat enzim asetilkolin esterase menyebabkan neurotransmitter asetilkolin tidak mengalami hidrolase sehingga terjadi peningkatan kadar asetilkolin endogen pada sel sinaps dan sambungan neuromuskular. Asetilkolin yang meningkat ini pada akhirnya akan bekerja pada reseptor kolinergik muskarinik dan nikotinik. Berikut adalah efek obat kolinergik pada reseptor muskarinik menyerupai efek saraf parasimpatis dan tergantung dari distribusi reseptor muskarinik. Contoh obat parasimpatomimetik langsung yaitu pilokarpin. Mekanisme kerja obatnya menstimulasi reseptor muskarinik dan otot polos pada iris dan kelenjar sekresi. Efek sampingnya diare, kram perut, sulit mengakomodasi mata, sesak napas, serta reaksi alergi. Interaksi obatnya menurunkan efek obat antikolinergik seperti trihexylphenyl. Meningkatkan efek pilokarpin jika digunakan dengan phenothiazine, antihistamin, dan antidepresan trisiklik. Menurunkan efek pilokarpin jika digunakan dengan obat penghambat adrenergik, misalnya tamsulosin dan misopropol. Contoh sediaannya sendokarpin 1% dan 2% dalam 5 mili dan pilokarpin 1% dan 2% dalam 10 mili. Contoh obat parasimpatolitik tidak langsung yakni neostigmin. Mekanisme kerja obatnya menghambat penguraian asetilkolin yang berfungsi untuk menguatkan kembali kerja otot. Efek samping yang ditimbulkan yaitu kram perut, diare, kejang, detak jantung semakin cepat atau lambat. Interaksi obatnya, neostigmin dapat merangsang blokade neuromuskular dengan depolarisasi relaksan otot seperti susamethonium yang mengakibatkan apnea berkepanjangan, dan neostigmin dapat memperlama bradikardia. Dengan beta blocker, neostigmin menurunkan efek quinin, chloroquine, hidroksikloroquine, quinidin, prosinamid, propapenon, dan silitium. Contoh sediaannya prostigmin injeksi 0,5 mg per mili dan neostigmin injeksi 1 mg per mili. Selanjutnya, parasimpatolitik. Parasimpatolitik adalah obat-obat yang bekerja menghambat atau mengantagonis neurotransmitter asetilkolin sehingga menurunkan aktivitas sel atau jaringan atau organ yang bekerja di bawah koordinasi saraf parasimpatis. Penggolongannya berdasarkan indikasi. Yang pertama, menghambat sekresi bronkus.
Contohnya atropin yang digunakan untuk pramedikasi anestesi infark miokardia akut. Kedua, menghambat sekresi asam lambung. Contohnya piranzepin yang digunakan untuk sesak lambung. Ketiga, bronkodilatasi. Contohnya ipatropium bronida yang digunakan untuk bronkitis kronis. Keempat, spasmolitik. Contohnya N-butylscopolamin untuk kolit gilir dan renal. Efek samping dari parasimpatolitik antara lain serostomia, konstipasi, pandangan kabur, obstruksi saluran cerna. Contoh obat parasimpatolitik yakni skopolamin. Mekanisme kerjanya mempengaruhi sistem saraf untuk mengurangi ketegangan atau kontraksi organ di dalam perut, misalnya usus dan kandung kemih. Efek samping yang diberikannya yaitu sulit buang air kecil, konstipasi, kepanasan dan mudah berkeringat, mulut kering, kulit kering, mual, muntah, perubahan suasana hati. Interaksi obatnya, skopolamin dapat menimbulkan efek interaksi obat bila digunakan bersamaan dengan obat antidepresan, antihistamin, dan antipsikotik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Awali pagi dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Semoga diberi ilmu yang berkah, menjadi amal di alam barzah. Tetap berkarya walau di rumah. Saya Yulia Sahra mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.